selamat datang di Sedapur Sunpride. Perkenalkan, aku Amanda yang akan nemenin kamu dalam beberapa episode ke depan. Di Sedapur Sunpride, kita tuh nggak cuman masak-masak aja, tapi juga ngobrolin berbagai macam topik yang bisa bikin kamu ngejalanin hidup tuh lebih balance. Karena Sedapur Sunpride tempat berbagi rasa dan cerita. Teman-teman, tahu nggak sih apa momen paling menantang buat orang tua? Personally buat aku nih ya, ketika anakku ini mogok sekolah. Apalagi sekarang tuh kita memasuki tahun ajaran baru. Biasanya anak itu akan semangat masuk sekolah karena ketemu teman-temannya. Tapi nggak sedikit juga yang justru menolak untuk balik ke sekolah. Jadi gimana cara ngatasinnya ya? Daripada kita nebak-nebak, yuk kita langsung aja ngobrol sama ahlinya. Ada Anastasia Satrio, psikolog anak, penulis dan speaker yang fokus terhadap kesehatan mental. Halo Mbak, salam kenal. Salam kenal juga. Apa kabar? Baik, senang banget bisa diajak ke sini. Nah Mbak, hari ini kita bakal masak food sando. Aku bikin ini tuh karena anakku tuh sering banget ngambek, gak mau sekolah. Jadi ya udah kita langsung bikin aja. Bahan-bahannya gampang. Udah pernah bikin belum? Belum pernah, Belum pernah ya? cobain doang. Cobain doang, beli ya berarti? Iya. Ini ada roti, terus ada krim. Jadi krimnya tuh nanti kita bakal mixer gitu. Terus ada susu kental manis, terus ada kiwi, ada jeruk baby juga. Karena buah pasti Sunpride. Yuk langsung kita bikin. Oke. Kita masukin krimnya ke dalam sini, sama susu kental manis. Nah, Mbak, biasanya kalau misalnya kasus anak nggak mau berangkat sekolah itu kenapa ya? Biasanya sih wajar sebenarnya ya, anak-anak itu Wajar. suka mogok sekolah, apalagi habis liburan kayak gini nih. Transisi-transisi kayak begini tuh sebenarnya buat anak yang mungkin usianya 4-5 tahun, usia TK atau SD awal, bisa membuat mereka aduh males ke sekolah karena harus bangun lebih awal. Nah itu tuh ternyata buat otak mereka masih susah gitu sih. Oh gitu, pantas anakku tuh umur 4 tahun masih aja susah kalau disuruh sekolah, kayak mandi aja susah, harus dirayu-rayu. Makanya ini aku mixer bentar ya. Ini pakai yang 3. Nah ini udah cukup. Aku mau langsung masukin chiller biar dia cepet ngeset dan kita nanti lanjut. Iya benar. Nah kita sekarang lanjut untuk motongin kiwi dan jeruk babynya. Jadi buat teman-teman di rumah, ini kan kiwi itu ada bagian yang keras sama yang lunak. Nah yang keras ini harus dipotong dulu. Nanti kita masukin sendok ke dalam sini. Jadi biar nggak mubazir dagingnya itu, biar nggak kebuang banyak-banyak. Jadi kalau misalnya beli kiwi kan kadang-kadang ngupasnya itu suka terlalu tebel ya. Nah ini udah jadi, cantik ya Kak? Bagus banget. Wah sekarang ini jeruk babynya. Kak, aku pengen nanya deh, mungkin nggak sih anak-anak itu mogok sekolah karena di sekolah tuh punya masalah? Sebenarnya anak mogok sekolah tuh belum tentu ada masalah di sekolah. Tapi kalau di sekolah ada masalah, mungkin itu makin bikin dia malas buat sekolah. Nah, ciri-cirinya itu biasanya pulang sekolah tuh kelihatannya murung. Dan kalau kita sering spend time sama anak di rumah, oh biasanya dia ceria. Ini kok udah 2 minggu berturut-turut kayak murung terus. Kalau nggak mau sekolahnya kan kita lama-lama bisa bedain ya Mbak ya, antara anak yang pengen di rumah sama mamahnya, tadi aku mau sama Uma. Itu intensitasnya beda sama yang nggak mau ke sekolah karena ada orang yang gangguin dia di sekolah temennya. Itu intensitasnya beda. Tapi gimana sih caranya buat ngedorong anak atau ngerayu anak supaya dia tuh cerita sama kita? Kadang-kadang kan kalau ditanya di sekolah ngapain aja, nggak tahu. Kalau anak-anak yang di bawah 7 tahun memang perkembangan otak area bahasanya belum berkembang kayak kita. Jadi memang dunia anak tuh dunia bermain. Dari apa yang mereka main, nanti lama-lama ketika mereka udah nyaman, terus mereka mulai cerita gitu. Ternyata tuh sama anak kecil nggak bisa kita pancing nanya kayak orang dewasa ya. Iya benar. Terus gimana kalau misalnya anak di usia lebih dari 7 tahun tapi dia tuh nggak mau cerita juga? Jadi kalau sama anak itu ternyata parenting tuh relationship ya. Otak manusia tuh didesain relationship base gitu. Jadi
Jadi sekarang tuh pendekatannya connect before we correct gitu. Connectionnya dulu. Nah, connection buat anak tuh dengan main, dengan kita spend time sama dia. Istilahnya tuh special time, 20 menit. Kalau dia merasa lebih nyaman, dia akan mulai cerita sih. Namanya relationship harus kita building dulu sih, kita bangun dulu. Ya benar-benar. Jadi serius ya kita ya. Terus belum masak-masak lagi. Ya udah aku ambil dulu yang udah jadi ya. Krimnya. Wah. Udah nge-set nih. Jadi nanti kalau udah set tuh kayak gini bentuknya. Oh, oke. Jadi tinggal dioles makanya ya? Tinggal dioles. Lebih gampang kalau misalnya kita masukin chiller dulu. Kalau misalnya enggak nanti terlalu lembek. Kak, tapi apa sih yang harus dipersiapkan orang tua biar anak-anaknya tuh tetap semangat buat berangkat sekolah? Oke, nah karena kita masih bisa persiapan, aku sih selalu nyaraninnya kalau nggak langsung hari H masuk sekolah, misalnya dia masuk sekolah tanggal 16 Juli atau 22 Juli, seminggu sebelum sekolah, kita juga perlu briefing ke anak gitu ya. Besok kita mulai bangun pagi lagi ya, soalnya 7 hari lagi kita persiapan buat sekolah. Anak-anak tuh secara umum mikirnya masih sangat konkret, jadi harus kita jelasin apa yang mereka bisa tahu, mereka bisa paham gitu. Kalau cuman besok, kadang mungkin mereka belum paham atau seminggu lagi. Jadi kayak 7 hari atau 7 kali tidur kita masuk sekolah lagi gitu. Jadi itu yang harus dikasih tahu ke anak. Terus mulai lagi rutinitas bangun paginya gitu, atau diisi dengan kegiatan-kegiatan ekskul atau ada aktivitas liburan kan. Jadi memperkenalkan rutinitas dan transisi dengan durasi waktu 7 hari itu diperlukan oleh otaknya anak. Emang harus kayak gitu ya. Itu juga banyak belajar sama kamu jadinya. Terima kasih Mbak Amanda. Iya, ini aku masukin kulkas dulu ya. Setelah itu kita potong terus kita makan. Oke. Wah, tuh Kak. Kalau ngeset tuh ya tuh kayak bakal keras gitu loh. Oh iya. Iya, anak-anak pasti suka banget. Ini potongnya kayak gini. Jadi yang bagian buahnya tadi kan di tengah ya. Jadi kita potongnya yang pas garis buahnya gitu. Cantik banget. Kamu coba? Boleh. Silakan. Oh, jadi anak-anak bisa bawa bekal ini ya ke sekolah? Iya, ya? benar. Enak Kak. Enak banget. Seger banget. Nah, jadi kalau anak mogok sekolah nggak perlu bingung. Yang penting sebagai orang tua kita tuh harus kenal sama anak-anak kita biar kita juga tahu gimana cara ngatasinnya, bener gak? Betul, dan supaya lebih kenal sama anak, kita perlu ada special time tadi 10 menit, 20 menit sama anak supaya kita bisa punya hubungan yang baik dan jadi punya komunikasi yang menyenangkan sama mereka. Iya bener banget. Thank you Kak Anastasia udah sharing-sharing dan bantuin aku masak hari ini. Buat teman-teman yang di rumah mau praktekin resep yang kita bikin tadi, jangan lupa buah pasti Sunpride. Like, komen, dan subscribe channel YouTube Sunpride ID. Dan jangan lupa tonton episode lainnya. Sedapur Sunpride, tempat berbagi rasa dan cerita. Bye!